Jadi sampaikan kalau perlu Pak Jokowi bikin dong badan kritikan nasional misalnya. BKN. Nah, Bang Freddy jadi ketua badannya, kepala badannya misalnya gitu kan. Nah itu cakep Bang. Kalau kayak abang-abang begini pendukung Pak Jokowi kan enak, kan bisa langsung mengkritik Pak Jokowi nggak perlu lewat media. Nah kita gimana kalau nggak pakai lewat media? Ya lewat abang lah, bikin badan itu kan. Emang itu Nah gitu Bang. Diusulkan ya Bang ya? Iya, jadi nggak perlu ada dendam kok. Buat apa dendam? Yang dendam siapa gitu kan? Berarti akan ada badan baru setelah ini ya. Badan kritik Itu ya, nasional. selain talenta mungkin akan ada badan kritik. Oke, Bang Fasko, jadi boleh saja mengkritik begitu, boleh saja oposisi, tetapi jangan hinaan, jangan cercaan, jangan dendam gitu. Merasa nggak tiga itu juga dilakukan oleh pihak seberang? Ya gini loh Mbak, negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia ini memang sejatinya, apalagi partai-partai politik yang memiliki anggota DPR di dalam parlemen, itu sejatinya adalah harusnya oposisi, seluruhnya oposisi. Seharusnya. Jadi maupun partainya bergabung dalam koalisi pemerintah ataupun anggota-anggota partainya bergabung dalam kabinet Pak Jokowi, sejatinya semua partai itu berjanji kepada rakyat dan mempunyai tugas wajib kepada rakyat untuk menjadi oposisi. Untuk mengkoreksi pemerintah? Betul, untuk mengawasi pemerintah. Karena itu adalah bagian dari tugas pokoknya anggota DPR di situ. Dan partai politik mempunyai tanggung jawab itu. Apabila mereka tidak melaksanakan tugas-tugas kewajiban tersebut, mereka otomatis mengkhianati komitmen mereka terhadap rakyat. Amanah Gitu. yang sudah dititipkan oleh Amanah dan tanggung jawab. Ingat janji-janjinya Pak Jokowi sama masa kampanye ini. Baik itu janjinya yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai, kan masih banyak tuh infrastruktur langit. Ada lagi apalagi mobil nasional yang masih belum tercapai sampai sekarang. Dan rakyat mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk ingatkan itu. Gitu loh. Ini kan kritik yang membangun. Kita ingatkan terus. Gimana kartu prakerjanya Pak Jokowi? Mungkin Bang Freddy yang lebih paham semua janjinya Pak Jokowi yang sudah maupun belum terlaksana. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia maupun itu oposisi ataupun yang berpihak kepada Pak Jokowi kemarin, ingatkan terus, kritik. Jadi jangan dibelah-belah. Seluruh rakyat Indonesia kritik pemerintah apabila pemerintah tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap Bang Fasko, rakyat. kritik itu harus membangun, Bang. Seperti tadi disampaikan oleh Bang Freddy. Saya mengutip Bang Freddy ya, bukannya dari saya ini begitu. Karena Bang Freddy bilang gini, untuk apa dibangun infrastruktur? Nah, masa sih pertanyaan seperti itu, Bang, dari sosok oposisi? Masa kampanye kan begitu. Nah, ya itu. Kenapa? Ya ini dia gini loh, pemerintah juga seharusnya menerima dengan tangan terbuka. Karena dasar tadi sistem demokrasi kita yang ternyata tidak sesempurna apa yang kita buat, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Pemerintah harus menciptakan kesempurnaan dalam sistem demokrasi yang sudah direncanakan oleh founding father kita. Gitu loh, harus menciptakan itu. Apabila misalnya dikritik mengenai tadi jalan infrastruktur misalnya gitu kan, jalan tol macam-macam begitu, ya pemerintah kampanyekan apa sih bagusnya ini gitu loh. Sampaikan Artinya kepada kalau rakyat. misalnya nggak ada yang paham, berarti belum tersampaikan menurut Anda? Artinya begitu, artinya mungkin belum terdeliver itu kepada rakyat apa sih manfaat yang sesungguhnya. Apabila ada satu kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, menurut rakyat, kritisi. Apalagi kita sebagai partai-partai politik yang berada di luar pemerintah ataupun di dalam pemerintahan, kritisi lah. Meskipun masih sederhana, tapi jangan sampai kemudian ini dihilangkan atau dianggap sebagai hal yang negatif atau tidak perlu. Itu sangat berbahaya bagi demokrasi. Fasko, Anda kita mau nggak mau harus flashback juga ya ke proses pemilu kemarin begitu. Mau tidak mau ada angka 45 sekian persen ya di kubu Prabowo Sandi begitu, yang menurut Anda 45% itu akan menjadi oposisi nggak? Kita bukannya menyingkirkan partai politik, tapi 45% itu masyarakat yang memilih, yang mengkultuskan pilihannya ke 02. Akankah menjadi secara otomatis menjadi oposisi? Ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, sesungguhnya nggak usah lagi kita bicarakan 45, 60 berapa atau 60 berapa ini sekian. Seluruh rakyat Indonesia kalau bisa jadi oposisi. Kontrol pemerintahnya gitu loh. Jadi pemerintah pun juga harus dengan tangan terbuka menerima semua kritikan. Termasuk yang mencoblos Pak Jokowi. Harus kayak misalnya beliau Bang Freddy. Ini relawan nih. Nah, relawan Jokowi misalnya kan kritiki pemerintah apabila ada kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang tidak pro terhadap rakyat, kritisi. Berani kayaknya Jangan kalau misalnya jadi jangan kita juga membuat narasi-narasi yang menakut-nakuti rakyat Indonesia yang ingin mengkritik gitu loh. Karena sejati saya juga kurang setuju dengan kata-kata oposisi sebenarnya. Kata seluruhnya seharusnya menjadi berperan sebagai oposisi. Jadi memang sistem presidensial ini seharusnya gitu. Semua partai mau itu dia di koalisi, mau itu dia di luar pemerintahan, seharusnya mengkritiki pemerintah, awasi pemerintah. Jadi dengan tujuan agar negara Indonesia yang lebih adil dan makmur, kalau tujuan kita kemarin itu ya. Kalau Anda melihat kalau perlu gini Mas, kalau ada program-programnya Pak Prabowo yang dianggap baik, adopsi aja. Kalau ada begitu gitu loh. Jadi adopsi aja. Kalau misalnya, wah
ya, misalnya kartu prakerja macam-macam itu misalnya wah ternyata kurang baik. Jadi satu aja di KTP. Jadi gitu satu misalnya di KTP seperti program Pak Prabowo gitu kan. Jadikan aja kalau perlu gitu loh. Kan nggak perlu malu-malu gituan. Kan ini kan demi kebaikan rakyat. Oke. Kalau gitu-gituannya gitu loh. Oke. Oke, dari Projo ada nggak kritik-kritik untuk Pak Jokowi jika itu baru menarik. keluar dari keinginan rakyat begitu? Jangan pujiannya terus gitu ya. Ada nggak? Ya masukan. Ini kan penting juga untuk Iya, untuk pemerintahan periode kedua ini kita pasti juga akan mengawasi, kita juga akan kritik karena selain ini kita bicara Projo ya, selain Pak Jokowi bilang saya tidak ada beban lagi, Projo juga sebetulnya dari nama itu kan tugasnya untuk memenangkan Pak Jokowi untuk periode kedua ini sebetulnya sudah selesai. Oke. Ya. itu kan untuk periode 2 Ya. ya akan mengkritik. Periode 1 kemarin ada nggak masukan-masukan kritik untuk Pak Jokowi? Kan banyak peristiwa-peristiwa politik tuh Tajam sepanjang memang. 4,5. Ya. Ya kan tadi titik beratnya untuk yang Kan kedua. kita ini begitu. Yang bicara ke-1 periode gimana? kedua. Iya, tadi kan dikatakan jangan ada dendam, boleh oposisi, jangan ada dendam, cercaan, hinaan. Nah, selama di periode 1, ada nggak masukan, kritik dari Projo untuk Pak Jokowi? Pasti ada, cuman saya juga lupa poin-poinnya apa. Pasti ada apa ya? Saya lupa lah itu apa. Karena kita sekarang fokus yang periode kedua. Kritik dalam Iya hidup betul, gitu loh. bahkan dia mengalami kepahitan dari kebijakan orang yang dia fanatiki Oke, begitu. itu yang Tapi itulah fanatisme di dalam politik dan Oke. itu terjadi. Oke, terjadi tetapi juga persentase di dalam masyarakat tidak sebanyak itu ya. Iya, Ya, tugas dari Vasco inilah kemudian Jelas. Kalau sampai banyak mengerikan ya, mengerikan kalau sampai banyak. Dapat tugas. kadang kan itu. Jadi Digaji gitu kan. untuk menyampaikan kritik, tapi ingat jangan menghina, jangan mencerca, gitu kan, itu jangan dia. dendam. Siap untuk itu kan? Jadi gini, saya senang banget dengan pidato Pak Jokowi kemarin. Saya setuju banget. Boleh jadi oposisi, tapi jangan dendam. Siapa yang dendam, Pak? Kita cuma meminta janji-janjinya Pak Jokowi kemarin. Itu udah oke deh. Nah itu pernyataan Pak Jokowi kemarin itu tujukan untuk siapa dong kalau Ya begitu? semuanya dong harusnya dong. Kok ada hinaan, ada cercaan, ada begini dendam? Loh, Projo pun sebagai pendukung Pak Jokowi harusnya mengkritiki. Tuh, Bang Harusnya Edi. mengkritiki. Jadi apapun yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, mau itu yang dia milih Pak Prabowo atau milih Pak Jokowi, apalagi yang memilih Pak Jokowi, itu harusnya mengkritiki. Pak Jokowi kemarin Pak Jokowi janji ini loh, saya pilih Pak Jokowi karena Pak Jokowi janji kartu prakerja Nah, itu, misalnya. iya, Misalnya iya. gitu ya, misalnya. Saya pilih Pak Jokowi karena Pak Jokowi janji mobil nasional. Nah, kalau ternyata belum terjadi sampai saat ini, kritiki terus. Kalau perlu, kalau saya jadi Pak Jokowi, saya bikin kanal khusus untuk kritik pemerintah. Kalau perlu, agar saya dapat terima masukan-masukan Kemudian itu lagi di-list yang begitu apa saja kalau dari perlu gitu loh. masyarakat Jadi gitu ya. seluruh keluhan masyarakat, loh pemerintahnya kan mengayomi rakyatnya, memfasilitasi. Ada Projo kok siap semuanya. pegang Badan Kritik Gini Nasional loh, mungkin kan. kalau perlu, kalau perlu Bang Freddy jadi ketua PKN. Badan Kritik Nasional. Tapi PKN. sifatnya gini Bang, sifatnya gini, bukan membatasi kritikan, tapi menerima masukan Menampung. kritikan itu, menampung. Setuju, tapi kan itu kita temanya itu tanpa dendam, jangan Iya. dendam. Ya. Jadi kan Tanpa dendam dendam. ini kan konotasinya ini negatif ya. Bang Nah itu yang Firman ya. dendam itu Oh, gitu siapa kan? Dendam sebetulnya? siapa? Ya Dendam makanya masalahnya. dendam itu kan konotasinya negatif. Iya. Ya, jadi berarti biasanya masih ada sakit hati, masih ada kemarahan, pengen balas dendam. Kan kalau yang saya tangkap dendam itu seperti itu. Jadi jangan Enggak, tapi realita politiknya emang seperti itu gitu loh. ya, Dendam yang seperti yang Anda Itu tiga delivery kata Pak tadi gitu. Jokowi Kan itu ini buat siapa? kasih ke depan kan jangan seperti itu, jangan mengkritik karena dendam, Oke. Ya, jangan kalau tidak oposisi dendam karena boleh, kan dendam, gitu. Kalau tidak dendam boleh. Kalau tidak dendam boleh kan, harusnya. iya karena kemarahan ingin membalas begitu loh. Oh, gitu? Baik, Iya baik, kalau Saya pikir untuk yang kelompok-kelompok yang di Ngebalas- luar ngebalas pemerintah itu. nggak ada perlu balas kok. Ini sebenarnya cuma keluhan rakyat yang rakyat inginkan seluruh perubahan itu kok sebenarnya itu aja. Kalau Iya. itu untuk yang di kubu pemilih Oke. Pak Prabowo, tapi kubu Pak Jokowi ingin menuntut semua janji-janjinya Oke. Pak Jokowi. jangan Itu aja Baik. simpel.